Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersatu hati lagi di dalam renungan Kamis edisi 18 Desember 2025. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, di mana Engkau terus melimpahkan dan menunjukkan kekuatan, penguatan, peneguhan, dan berkat, serta pemeliharaan yang nyata, sehingga baik jasmani maupun rohani kami terpelihara dengan sempurna dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur satu kesempatan lagi Tuhan berikan kepada kami. Selama beberapa menit ke depan, kami menyediakan diri untuk boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama beberapa minggu terakhir ini, kita telah merenung-renungkan sikap hati seorang anak Tuhan, seorang percaya yang seharusnya menjadi tanah yang baik, supaya benih-benih firman Tuhan yang diberitakan kepada kita, yang kita dengar itu dapat bertumbuh dengan baik, berakar kuat, sehingga bisa bertumbuh dan berkembang serta menghasilkan buah-buah pertobatan yang memuliakan nama Tuhan dan yang menjadi berkat bagi sesama kita. Tentu benih itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Oleh karena kebiasaan dan ketekunan serta komitmen kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita sudah tahu apa makna mendengar itu. Bukan saja mendengar secara sekilas, namun betul-betul mendengarkan dengan seksama, memperhatikannya, merenungkannya, mengaitkannya dengan kehidupan kita secara pribadi, serta mengambil penerapan secara aplikatif, secara sederhana, secara praktis, sehingga firman Tuhan itu membuahkan kelakuan dan perbuatan baik dan kudus di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mendengarkan Allah adalah mendengarkan firman-Nya. Dan yang kita dengar dari firman Allah tidak selalu itu adalah hal-hal yang menghibur, yang isinya adalah janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan, janji berkat Tuhan. Tetapi kita pun dihidupkan dengan pendengaran kita akan perintah Allah, akan larangan Tuhan, akan peringatan Sang Pencipta. Sehingga kita memang perlu berhati-hati di dalam kita memiliki atau membangun sikap yang benar dalam pendengaran kita akan Allah. Bahwa kepekaan kita akan suara Tuhan yang berguna untuk pertumbuhan iman dan pengharapan kita itu tidak selalu berasal dari pendengaran akan hal-hal yang kita harapkan selalu positif, selalu membahagiakan. Tetapi ada hal-hal panggilan Tuhan yang harus kita dengar itu, di mana kita harus keluar dari zona nyaman. Atau barangkali Bapak Ibu Saudara, ada waktu-waktu dalam kehidupan kita. Kita berupaya dan kita terus tekun mencari Allah. Kita berupaya untuk terus berjuang sedemikian rupa untuk melakukan disiplin-disiplin rohani. Tetapi kok rasanya biasa-biasa saja. Rasanya tidak terasa seperti dulu. Mungkin kita memiliki pengalaman-pengalaman yang sungguh-sungguh mengubahkan, sungguh-sungguh menyentuh hati kita. Suara Tuhan itu bekerja, terdengar begitu jelas dalam pendengaran kita. Tapi kita harus mengakui bahwa ada fase-fase dalam kehidupan rohani kita
di mana iman kita itu terasa seperti kok hilang ya. Tidak terasa seperti dulu begitu. Kita masih berdoa, kita masih membaca firman Tuhan, kita masih beribadah. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Seperti tidak ada getaran. Tidak ada luapan emosi. Tidak ada rasa, ya, sesuatu perasaan yang kuat. Oleh karena itu, beberapa orang yang mengalami hal semacam ini kemudian mengatakan, apakah imanku sedang menurun atau Tuhan yang sedang menjauh dariku? Tapi sudah, untuk pertanyaan ini dan untuk pengalaman semacam ini, bisa jadi memang iman kita sedang lemah. Tetapi belum tentu itu adalah kemunduran. Bukan kemunduran iman, belum tentu. Tetapi bisa jadi itu juga adalah pertumbuhan menuju fase atau tingkat yang lebih dewasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seseorang mengatakan bahwa ketika kita dalam rutinitas, dalam komitmen, dalam disiplin rohani kita kepada Tuhan, dalam kondisi yang tadi saya jelaskan itu, kita mengalami krisis makna, krisis perasaan, krisis getaran. Seorang mengatakan bahwa krisis makna bukan selalu tanda pemberontakan, tetapi bisa jadi itu adalah undangan Allah untuk kita bisa berpegang kepadanya lebih dalam lagi. Kondisi kita saat ini memang bukan supaya kita merasakan berkat lebih banyak, merasakan hal-hal sukacita yang lebih luar biasa, tetapi untuk kita semakin berpegang lebih dalam, lebih kuat, lebih erat kepada Tuhan atau kepada sesuatu hal yang kita imani. Itulah sebabnya pemazmur dalam Mazmur 116 ayat 10. Di sana dia mengatakan, aku tetap percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Kita lihat bukan, pemazmur dia katakan, aku ini sangat tertindas. Tetapi dia mengatakan, aku percaya. Karena itu Bapak Saudara, jika kita sedang mengalami hal, situasi, dan kondisi yang semacam itu, merasa perasaan itu kurang, getaran itu kurang, emosi luapannya kok berkurang, sementara kita terus berdoa, terus membaca firman Tuhan, terus beribadah, itu bukan sebuah tanda pemberontakan. Bukan berarti bahwa Tuhan sedang menjauh, bukan berarti iman kita sedang menurun. Tetapi Tuhan sedang mengendaki dan mengundang kita untuk memegang Dia lebih dalam, lebih erat lagi. Untuk kita mengharap kepadanya lebih fokus lagi, lebih penuh hasrat lagi. Sehingga bagaimanapun situasi dan kondisi kita, sekalipun kita sedang merasakan tidak adanya getaran itu, pada waktunya ketika Tuhan katakan, oke, baik, kamu sudah pegang aku dengan lebih erat, maka aku akan memberikan kepuasan kepadamu, kelegaan kepadamu, dan akan membukakan jalan-jalan yang kita rindukan, jalan-jalan yang kita cari, dan kehidupan yang tentu lebih berkenan kepada Tuhan dan lebih bertumbuh ke arah Dia, ke arah keserupaan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya sepanjang hari ini, bahkan selama seminggu ke depan, kita boleh terus mempertahankan komitmen kita untuk berdisiplin rohani, mengasah untuk semakin peka akan suara Tuhan, mendengarkan Dia, sekalipun kita tidak merasakannya, getarannya berkurang.
tapi peganglah dia sepanjang hari ini. Pegang tangan Tuhan, gandeng tangannya dengan penuh kerinduan dan erat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.